Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Annisa Alivia Abdusuyono, Dovano Anggreswari, dan Elvira Damayanti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian identitas nasional. Untuk yang pertama, latar belakang masalah. Nasionalisme di Indonesia diawali dengan pembentukan identitas nasional, yaitu dengan adanya penggunaan istilah Indonesia untuk menyebut negara ini. Selanjutnya, istilah Indonesia dipandang sebagai identitas nasional, lambang perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan. Kata yang mampu mempersatukan bangsa dalam melakukan perjuangan dan pergerakan melawan penjajahan, sehingga segala bentuk perjuangan dilakukan demi kepentingan Indonesia bukan atas nama daerah lagi. Gagasan persatuan, kesatuan, dan nasionalisme merupakan dasar perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Semangat nasionalisme bangsa Indonesia tidak lagi berjuang secara kedaerahan. Semuanya bersatu padu mengusir penjajah demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka. Gerakan nasionalisme Indonesia telah membawa negara ini menjadi bangsa mandiri, terlepas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, lahirlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sejatinya, yang melahirkan bangsa Indonesia bukan pengumuman kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi semangat dan rasa nasionalisme yang tumbuh dan berkembang di hati tiap warga yang mencintai Indonesia dengan segenap jiwa dan raganya. Aksi kaum tani berupa penghapusan tanam paksa yang telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda juga andil dalam revolusi kelahiran Indonesia. Apa sih tujuannya mempelajari ini? Tujuannya mempelajari ini adalah yang pertama, untuk mengetahui sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian identitas nasional. Yang ketiga, untuk mengetahui identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang keempat, untuk mengetahui Islam dan nasionalisme. Yang kelima, untuk mengetahui globalisasi dan tantangan identitas nasional di era globalisasi. Lanjut, pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama tentang sejarah kelahiran paham nasionalisme di Indonesia. Banyak karya-karya, baik tulisan maupun penelitian yang membahas tentang sejarah nasionalisme di Indonesia. Dasar kebangsaan Indonesia yang telah disampaikan oleh Soekarno dalam pidato lahirnya Pancasila juga membahas tentang nilai-nilai nasionalisme. Dari beberapa catatan sejarah yang ada, dikatakan bahwa nasionalisme sudah ada di Nusantara sejak Kerajaan Majapahit berkuasa. Semangat nasionalisme pada saat itu telah digelorakan oleh Mahapati Gajah Mada dengan visi globalisasinya, yaitu terkenal dengan istilah Sumpah Palapa. Melalui kajian yang telah dilakukan oleh Niwandono juga dapat merekam tentang jejak-jejak nasionalisme yang ada di Nusantara, yaitu dimulai dari periode nasionalisme Indis atau Indis nasionalisme. Niwandono tahun 2011 memberikan sebuah definisi tentang nasionalisme, yaitu nasionalisme Indis adalah suatu kesadaran yang dilatar belakangi oleh persoalan yang muncul dalam wilayah orang-orang Eropa atau Indis, sebutan untuk kelompok masyarakat Eropa di Indonesia yang telah mengalami hibridasi baik secara biologis maupun sosiokultural. Bagaimana perkembangannya? Dari nasionalisme Indis ini muncul tokoh-tokoh seperti Douwe Dekker dan para pendiri Indis Partij atau IP, serta melahirkan tokoh yang disebut tiga serangkai pelopor nasionalisme, Edward Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat.
Gerakan ini merupakan gerakan yang bertujuan untuk menuntut hak kewarganegaraan mereka. Di sisi lain, gerakan ini juga menjadi sebuah perintis gerakan oposisi terhadap pemerintah kolonial yang terorganisir. Propaganda yang dilakukan ini pada akhirnya berdampak luar biasa. Bagaimana tokoh-tokoh penggerak antara lain Douwe Dekker alias Multatuli dengan Max Havelaarnya, sebuah tulisan yang mengkritik eksploitasi pemerintah kolonial. Kemudian Swardi Suryaningrat dengan tulisan berjudul Als ik in Nederlander was, andai aku seorang Belanda, yang mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis. Nasionalisme Indis yang seperti disampaikan di atas adalah sebuah gerakan yang menjadi awal mula benih nasionalisme Indonesia. Berdasarkan dengan adanya modernisasi tersebut, maka lahirlah politik etis yang membawa perubahan besar yang akhirnya memberikan kesempatan kepada orang-orang pribumi untuk mengenyam pendidikan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Perhimpunan Indonesia Indosis Vereniging yang merupakan wadah perhimpunan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda berhasil menjadi sebuah kawah candra di muka yang pada akhirnya membentuk nasionalisme bagi orang-orang Indonesia yang di kemudian hari menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Sebagai contoh seperti Swardi Suryaningrat, Cipto Mangunkusumo, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Sutomo, dan Sartono. Kemudian, Perhimpunan Indonesia juga mempunyai sebuah peran yang sangat besar terhadap terselenggaranya Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian lahir sebuah cerita heroik tentang persatuan pemuda yang biasa dikenal dengan Sumpah Pemuda. Kahin, seorang yang berkebangsaan Amerika yang pernah juga menjadi serdadu pada Perang Dunia II, dia mengidentifikasi banyak hal tentang perkembangan nasionalisme sejak Hindia Belanda. Penelitian ini yang dilakukan sejak tahun 1948 ini semakin menguatkan bahwa nasionalisme adalah antitesis dari sebuah penjajahan tahun 2013. Dari penelitian ini terungkap fakta bahwa bangsa Indonesia tidak hanya dijajah oleh kongsi dagang VOC dan pemerintah kolonial saja, namun secara bersamaan juga oleh Cina dan bangsa Indonesia lainnya yang diwakili oleh kaum ningrat. Dalam kesepakatan ini, melalui penelusuran dari penelitian Kahin yang mengambil objek kajian nasionalisme Indonesia, telah dibuktikan Kahin 2013 P55 menyatakan awal mula nasionalisme Indonesia tidak dapat diperkirakan. Awal nasionalisme Indonesia merupakan fase yang baru mulai disuarakan dan diorganisir pada dasawarsa kedua abad ke-20. 5 unsur yang membuat pertumbuhan nasionalisme Indonesia. Pertama, tingginya homogenitas keagamaan di Indonesia. Yang kedua, sikap superioritas orang-orang Belanda yang tidak mau disamakan. Ketiga, dengan dibentuknya majelis perwakilan tertinggi bagi orang Indonesia yang disebut Volksraad. Keempat, perkembangan radio dan surat kabar menjadi saluran untuk penyebaran gagasan nasionalisme. Yang kelima, adanya rangsangan oleh mobilitas geografis gagasan maupun penduduk. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah salah satu bukti sejarah perkembangan nasionalisme yang telah berada pada level yang lebih tinggi. Lahirnya Pancasila turut menjadi saluran perkembangan dan transformasi nasionalisme untuk bangsa Indonesia. Pengertian identitas nasionalisme Indonesia. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yakni Pancasila, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu UUD 1945, serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dengan terwujudnya identitas bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia dapat mengikat eksistensinya serta memberikan daya hidup. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dalam hubungan internasional akan dihargai dan sejajar dengan bangsa dan negara yang lain. Identitas nasional sebagai karakter bangsa.
Menurut Sumarno Sudarsono, identitas nasional karakter bangsa tersebut tampil dalam 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuasaan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya. Dan yang ketiga, sebagai pembeda dengan bangsa yang lain di dunia. Akan tetapi, jika suatu bangsa hendak terus berkarakter, maka bangsa tersebut harus dapat mempertahankan identitas nasionalnya sebagai penyangga untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi kekuatan-kekuatan luar. Sebab, kalau tidak, negara itu akan mati. Pembahasan yang kedua, Islam dan nasionalisme. Islam bukanlah agama yang membicarakan masalah-masalah spiritual semata-mata atau tentang hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan persoalan urusan kemasyarakatan dan aturan tingkah lakunya. Yang sebenarnya Islam berciri universal dan juga meletakkan peraturan-peraturan dasar, hubungan antar manusia, dan kepentingan-kepentingan umat Islam secara umum. Dengan tujuan menciptakan kesejahteraan umat manusia tanpa dibatasi oleh bangsa dan negara, Islam yang sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Islam berasal dari kata aslama yuslimu, dari kata salam yang artinya selamat, damai, ketaatan, dan kepatuhan. Kata Islam juga digunakan dalam pengertian teknis bersama 2 istilah lainnya, Islam, ihsan, dan iman. Ketiganya merupakan aspek fundamentalis dari agama Islam. Islam memberikan kepada manusia sumber tetap, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, yaitu ucapan dan perbuatan-perbuatan Rasulullah Muhammad SAW. Sumber ini merupakan suatu ukuran tingkah laku moral, suatu yang permanen dan universal, dan tetap terus-menerus benar sepanjang masa dalam segala keadaan. Pengertian nasionalisme. Secara umum, asal kata nasionalisme adalah nation yang berarti bangsa. Dalam pengertian antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat. Sedangkan dalam pengertian politik, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan ke dalam. Di samping itu pula, tumbuh dan berkembangnya nasionalisme tersebut telah melahirkan banyak negara dan bangsa merdeka di seluruh dunia. Hal ini antara lain disebabkan karena nasionalisme telah memainkan peranan yang sangat penting dan positif di dalam menopang tumbuhnya persatuan dan kesatuan, serta nilai-nilai demokrasi yang oleh karena itu negara yang bersangkutan dapat melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan kemakmuran dan peningkatan kualitas pendidikan rakyat. Sementara munculnya nasionalisme negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang menurut Bung Karno sebagai nasionalisme timur yang banyak dipengaruhi oleh gejala imperialisme yang dikembangkan bangsa Eropa di negara-negara Asia. Selanjutnya pembahasan yang keempat tentang globalisasi. Pengertian globalisasi menurut kata asalnya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia. Globalisasi dalam arti sempit adalah mendunia. Dalam arti luas, globalisasi merupakan proses mengetahui, mempelajari, dan mengerti apa yang terjadi di belahan dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Sebab-sebab munculnya globalisasi. Sebab munculnya globalisasi ada 2, yaitu 1. Faktor ekstern, yaitu globalisasi yang berasal dari luar. Yang kedua, faktor intern, yaitu globalisasi yang berasal dari dalam. Faktor ekstern tersebut meliputi 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Yang ketiga, adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas.
Yang keempat, modernisasi atau pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan di negara-negara di seluruh dunia. Faktor intern, munculnya globalisasi dari dalam negeri. Yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Yang kedua, kebebasan pers. Dan yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi. Pembahasan yang kelima yaitu tantangan identitas nasional pada era globalisasi. Tantangan identitas nasional pada era globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, seperti pudarnya sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti mencontek saat ujian dan membuang sampah di sembarang tempat. Yang ketiga, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Contoh dari hal tersebut adalah ketika seseorang lebih bangga menggunakan barang-barang atau produk asing daripada produk yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Mempererat persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga silaturahmi dengan sesama. Tidak bersikap individualisme apabila ada orang yang membutuhkan bantuan kita menolongnya dengan ikhlas. Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial yang pasti sangat membutuhkan bantuan orang lain di dalam menjalankan sebuah kehidupan bermasyarakat. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, dengan cara tidak mencontek saat ujian, mematuhi peraturan yang ada, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan identitas nasional, walaupun itu dengan hal-hal yang sangat kecil. Karena suatu hal yang besar pastilah berawal dari hal yang kecil. Jadi, jangan malu untuk melakukan hal-hal kecil yang bersifat positif tersebut. Malulah ketika kalian melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan mengembangkan rasa cinta tanah air atau rasa nasionalisme pada diri kita, misalnya dengan memulai dari hal-hal yang kecil seperti membaca buku-buku tentang perjuangan para pahlawan, lebih mencintai produk lokal dengan cara bangga menggunakan produk buatan lokal. Selain itu, kita juga dapat mempelajari kebudayaan-kebudayaan yang ada pada daerah tempat tinggal masing-masing, agar budaya tersebut tetap lestari dan tidak luntur atau bahkan hilang dimakan oleh zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.